Putri Benyola. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, jurusan keperawatan dari kelas A2 keperawatan. Saya akan menjelaskan komunikasi terapeutik pada remaja. Pengertian komunikasi adalah proses internasional yang melibatkan perubahan verbal dan non-verbal dari informasi dan budaya. Komunikasi mengacu tidak hanya pada isi, tetapi juga pada perasaan dan emosi di mana individu menyampaikan hubungan. Fase remaja di mana masa transisi atau peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Dengan demikian pola pikir dan tingkah lakunya merupakan peralihan dari anak-anak menjadi orang dewasa. Tujuan komunikasi pada remaja terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama membangun hubungan yang harmonis dengan remaja, yang kedua membentuk suasana keterbukaan dan mendengar, yang ketiga membuat remaja mau berbicara ketika mempunyai masalah, yang keempat membuat remaja mau mendengar dan menghargai saat mereka berbicara, yang terakhir membantu remaja menyelesaikan masalahnya. Komunikasi dengan remaja merupakan suatu yang penting dalam menjaga hubungan dengan remaja. Melalui komunikasi ini pula perawat dapat memudahkan mengambil berbagai data yang terdapat pada remaja yang selanjutnya dapat diambil dalam menentukan masalah keperawatan, yaitu yang termaksud melalui orang yang lain pihak ketiga, yang kedua berbicara, yang ketiga memfasilitasi, yang keempat meminta untuk menyebutkan keinginan, yang kelima pilihan pro dan kontra, yang keenam penggunaan skala, yang ketujuh mendengar. Tahap-tahap komunikasi pada remaja saya akan sebutkan, itu yang pertama tahap prainteraksi, yang kedua tahap orientasi, yang ketiga tahap kerja, dan yang terakhir tahap terminasi. Faktor yang mempengaruhi komunikasi remaja yaitu pendidikan, pengetahuan, sikap, usia tumbang, status kesehatan remaja, selera dan lingkungan. Teknik komunikasi pada remaja yaitu melalui orang lain atau pihak ketiga, bercerita, memfasilitasi, meminta untuk menyebutkan keinginan, pilihan pro dan kontra, penggunaan skala, dan menulis. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit.
kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.